Salam, selamat hari Minggu Jemaat GKI DKI Jakarta dan Jemaat GKI dimanapun Anda berada. Warta Jemaat hari ini, Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sebagai berikut. Yang pertama, akan dilaksanakan ibadah keluarga 2 minggu sekali dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Link ibadah akan di-share melalui personal chat atau grup WhatsApp Jemaat GKI DKI Jakarta. Yang kedua, saat ini Studio Cawang sudah mulai digunakan untuk pelayanan ibadah. Berikutnya, yang ketiga, para petugas yang melayani dalam ibadah minggu hari ini dilayani oleh Ibu Pendeta Ina Sisani SSN sebagai pembawa firman Tuhan. Liturgus oleh Ibu Pendeta Pastria Ekatara STH. Pembaca Alkitab Ibu Penatua Maria Sitorus Paskatu. Pembaca warta saya sendiri, Wihandri. Pemusik Abi Tenggalong. Demikian warta jemaat kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube GKI DKI Jakarta. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu Ibu Bapak Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita sampai pada saat ini, di penghujung bulan ini, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan untuk mengerjakan setiap aktivitas kehidupan kita. Baiklah kita persiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah dalam saat yang teduh. Mari kita muliakan nama Tuhan karena Ia telah berkorban bagi kita. Marilah sujud menyembah kepadanya dalam pujian. PKJ 12 bait pertama dan kedua, kami muliakan namamu. Kami muliakan namamu, Maharaja semesta, anak domba yang tersembelih, Kau yang ada selamanya. Kami sujud di hadapan-Mu, Kau yang maha mulia. Hanya kepada-Mu yang kudus kami sujud menyembah. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bersyukur buat karya penyelamatan Allah yang telah menebus kita dari segala kuasa dosa. Biarlah kita senantiasa dijamah dan dirangkul olehnya. PKJ 39 bait yang pertama dan kedua, jikalau Tuhan tidak menebusku. Jikalau Tuhan tidak menebusku dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku berbeban dan dosaku
Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Allah atas kasih sayang-Mu terhadap kami, sehingga Engkau telah mengirim anak-Mu yang tunggal ke dunia ini, supaya olehnya kami beroleh kehidupan yang kekal. Bahkan di dalam kehidupan kami pun Engkau selalu menyertai kami di dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kami. Meskipun kami sering berbuat dosa, tetapi Engkau masih mengasihi kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mohon ampunilah dan kasihanilah kami. Biarlah di dalam Roh Kudus-Mu, Engkau senantiasa memperbaharui kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 15 dengan perikop Musa diutus Tuhan. Demikian bunyinya. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa!" Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Jangan datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah, dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya?' Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lalu firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun.
Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 16 ayat 21 hingga ayat yang ke-28 menjadi dasar perenungan kita bersama pada pagi hari ini. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari saya ajak kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena pada kesempatan ini, kembali kami boleh belajar akan firman-Mu. Biarlah roh Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman yang kami dengar daripada-Mu, mampu kami mengerti dan pahami. Biarlah roh jahat dijauhkan daripada kami, yang ingin menghambat kami untuk mengerti akan firman-Mu, dan yang mau tinggal dan hidup dalam hati kami. Biarlah ya Tuhan, roh jahat dijauhkan agar tidak menghalangi kami. Dan biarlah Tuhan melewati firman ini, kami boleh menghasilkan buah yang bermakna bagi kami dan juga bagi orang lain. Engkau sendiri yang berfirman bagi kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Yesus. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang-orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pasal 16 ayat 21 hingga ayat yang ke-28 menceritakan tentang kehidupan Petrus bersama-sama dengan Yesus. Saudaraku, siapakah atau siapapun kita pasti pernah merasakan terjadi gesekan dalam relasi dengan sesama, baik di tempat pekerjaan maupun dalam kehidupan bersama. Dan di tengah keluarga, komunitas, ataupun juga di tengah masyarakat. Ketika kita menghadapi konflik tersebut, tidak jarang kita merasakan dirugikan baik secara material maupun moral. Bahkan mungkin nama baik, kehormatan, maupun harga diri pun ikut terluka. Saudara, dalam situasi semacam itu, tak jarang kita berpikir untuk melakukan balas dendam terhadap orang yang sudah merugikan kita.
Ada orang yang berprinsip gigi ganti gigi, mata ganti mata. Maksudnya, orang telah berlaku jahat kepada saya juga akan balas dengan setimpal. Sesungguhnya, itulah yang disebut dengan pikiran manusia. Pemahaman mereka atau murid tidak selaras dengan pemikiran Yesus. Yesus menegaskan bahwa hidup ini idealnya harus mengikuti pikiran Allah yang membuka mata mereka untuk menerima kenyataan bahwa kematian dan kebangkitannya merupakan satu-satunya jalan keluar bagi dosa manusia dan keadilan Allah. Saudaraku, kenyataan ini mengagetkan murid-murid Yesus. Petrus adalah orang pertama yang secara spontan terlihat tidak setuju dengan ucapan gurunya. Mungkin dalam pikirannya, "Lo mengapa harus begitu?" Ia merasa ada kejanggalan dengan status Yesus sebagai anak Allah. Mungkin dalam benaknya ia berpikir, bagaimana mungkin seorang Mesias dan anak Allah dapat dibunuh? Jika Yesus mati, maka ia tidak dapat disebut Mesias bagi orang Yahudi. Padahal sebenarnya kehadiran Yesus untuk menyelamatkan semua orang. Ketika menerima pemberitaan bahwa Yesus akan menderita sengsara dan bahkan dibunuh lalu bangkit pada hari ketiga, dengan spontan Petrus langsung membantah pemberitaan itu. Kiranya hal itu dijauhkan, katanya. Ia meyakinkan Yesus bahwa hal itu tidak akan terjadi padanya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, namun Yesus justru menghardik Petrus dengan mengatakan, "Enyahlah engkau iblis," adalah pernyataan yang cukup keras yang dilontarkan Yesus kepada Petrus dalam ayat yang ke-23. Saya kembali bacakan, demikian katanya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Maksudnya di sini, Yesus tidak mengecam Petrus, melainkan mengingatkan bahwa pikiran tidak terarah pada kehendak Allah sangatlah menyesatkan. Bukan saja menyesatkan dirinya sendiri, tapi juga menyesatkan orang lain. Atau pikiran untuk menghindar dari sebuah penderitaan itu adalah pikiran manusia yang sudah dirasuki oleh iblis. Kuasa jahat akan berupaya menggoda manusia untuk mencari jalan pintas dan menghindari sebuah penderitaan itu. Padahal penderitaan itu menurut pikiran Allah adalah jalan menuju kebangkitan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus harus menjalankan amanat penyelamatan dan puncak penyelamatan itu ada di Yerusalem. Dan Yesus tahu apa yang akan terjadi di Yerusalem. Namun pada sisi yang lain, Petrus mau menunjukkan identitasnya sebagai murid yang peka dan rela mati demi gurunya. Oleh sebab itu Petrus berontak dengan mengatakan, kembali saya katakan, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Pernyataan Petrus dalam pikirannya mau mempertegas bahwa Yesus sebagai Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam hal ini sepertinya Petrus masih meragukan ketuhanan Yesus, sehingga ia berharap Allah menjauhkan penderitaan itu dari Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perjalanan ke Yerusalem sesungguhnya merupakan rencana Allah yang tidak dipahami oleh Petrus. Oleh karena itu, Yesus berkata, "Engkau merupakan batu sandungan bagiku." Dari kacamata manusia, sepertinya Petrus benar, karena ia tidak menginginkan gurunya dibunuh oleh orang yang tidak melakukan keadilan. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu juga akan mengatakan begitu. Tidak mungkin guru kita yang kita kasih atau orang yang kita kasih dibunuh oleh orang. Tetapi dari sudut pandang rencana karya penyelamatan Allah, justru pikiran itu menjadi batu sandungan, di mana batu sandungan adalah berarti menjegal atau merintangi orang lain dari hubungan dengan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Petrus dengan jujur dan rendah hati mengakui Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan ini menjadi kredo, menjadi pengakuan, menjadi syahadat kemesiasan Yesus. Sebagai orang yang mengakui Yesus adalah Mesias, Yesus menginginkan Petrus tidak terjebak dalam konsep egoisme dan kesombongan rohani. Tidak berpikir Yesus hanya milik orang Yahudi. Saudaraku, Yesus menginginkan agar Petrus benar-benar menjadi batu karang atau konsisten dengan pengakuan dan juga sikap terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh Yesus dan juga para murid. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini Yesus selalu mengingatkan muridnya bahwa setiap orang yang mau mengikutnya harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut Yesus. Oleh sebab itu, syarat mengikut Yesus ada 3 syarat, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan juga mengikut Yesus. Menyangkal diri berarti menerima sesuatu yang memang harus kita terima, walaupun itu adalah sebuah penderitaan. Memikul salib berarti menderita karena taat kepada Kristus untuk menjadi murid atau pengikut yang sejati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa makna bagi kita? Kita bisa saja terjebak dalam pikiran Petrus. Kita mengakui Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Harusnya pengakuan itu menjadi pengakuan yang hidup. Pengakuan yang hidup dalam pengertian bahwa karya penyelamatan Allah adalah merupakan perwujudan totalitas cinta Allah kepada manusia. Artinya bukan kepada saya, bukan kepada komunitas, tetapi kepada semua orang, bahkan alam ciptaannya. Atas dasar penyangkalan diri, memikul salib, dan juga mengikut Yesus merupakan sebuah ekspresi cinta yang tidak boleh menghalangi orang lain untuk menikmati kerajaan surga. Saudaraku, namun mencintai orang lain dalam semangat penyangkalan diri, tidak egois, memikul salib, ada rasa solidaritas, berbagi, dan juga mengikut Yesus. Di dalam semangat tidak egois, dalam semangat solidaritas, dalam semangat gotong royong, kita bertumbuh dan berakar dalam kebenaran dan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat, salam kemanusiaan. Amin. Mengikuti Yesus tentulah bukan suatu hal yang mudah, memerlukan komitmen yang kuat dan penyerahan diri yang total kepada kehendak Allah. Kita harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikutnya. Maukah engkau mengikuti Yesus dengan setia? Kita nyanyikan pujian KPRI 103, bait pertama dan juga bait yang keempat, mengikuti Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus selamanya?
Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas cinta dan kasih-Mu yang begitu dalam dan sempurna bagi hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami terutama untuk melakukan kehendak-Mu dan tidak hanya mengucapkannya, di mana perkataan dan perbuatan kami selaras. Pada saat ini kami bersatu hati. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah tetap bersatu untuk memberi dampak yang baik untuk kemajuan bagi bangsa dan negara kami. Para pemimpin kami, kiranya Tuhan memberi mereka hikmat, sifat bijaksana, jujur, sifat yang adil, dan juga sikap yang takut akan Engkau ya Bapa. Dengan demikian mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu untuk membangun negara, persatuan dan kesatuan terjaga di tengah kemajemukan. Bersatu juga kami ya Tuhan untuk membangun kekuatan besar demi kepentingan bangsa dan negara kami. Ya Allah, kami juga berdoa dalam situasi pandemi saat ini atau memasuki new normal. Biarlah Tuhan kami boleh saling menjaga diri kami dan juga orang-orang lain sehingga mata rantai penyebaran COVID ini boleh berakhir. Tolonglah ya Tuhan para peneliti, para ilmuwan, biarlah mereka boleh menemukan obat atau apapun Tuhan sehingga mampu menghilangkan virus corona ini di tengah-tengah bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa di dunia ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat GKE DKI Jakarta atau se-Jabodetabek ini ya Tuhan. Bandung, Engkau boleh hadir di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing. Khusus kami berdoa untuk pendeta, penatua, dan diakon. Biarlah mereka boleh memberi diri untuk dengan tulus melayani dan buah-buah roh itu boleh nyata dalam kehidupan mereka. Dan kami juga Tuhan berdoa untuk program pelayanan ibadah, keluarga, majelis jemaat, setiap Jumat dan ke depan akan diadakan ibadah keluarga bagi jemaat dengan menggunakan Zoom. Engkau menolong ya Tuhan segala keperluan, kebutuhan kami, sehingga semua itu boleh berjalan baik. Dalam pergumulan kami di tengah-tengah pelayanan kami di situasi new normal ini, biarlah Tuhan memberkati kami yang bekerja dengan penuh ketulusan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Teristimewa pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk studio yang baru saja selesai dibuat. Dan studio ini akan menjadi sarana pelayanan, baik live streaming, pelayanan doa malam, ibadah keluarga. Tuhan menolong setiap kami yang terlibat di dalamnya dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan kami. Biarlah studio ini dapat menunjang pelayanan dan menjadi berkat bagi setiap orang. Roh Tuhan tinggal dalam hidup setiap kami, sehingga setiap pelayanan yang kami lakukan bertumbuh, berbuah, dan kami semakin setia kepadamu. Tuhan kami yang di surga, dalam karya pelayanan untuk kemuliaan Tuhan, kami juga menyerahkan sinode, tingkat resort, tingkat jemaat, baik yang ada di tempat ini, di Kalimantan, biarlah dipakai Tuhan untuk mengembangkan sayap pelayanan, sehingga jemaat tetap teguh dan setia. Biarlah kemuliaan Tuhan senantiasa menyinari kehidupan seluruh umat Tuhan, khususnya jemaat GKE. Orang tua kami yang dalam masa usia indah, biarlah mereka tetap menjadi panutan dan teladan dalam kesetiaan dan iman, sehat dan tetap semangat. Kami serahkan mereka ya Tuhan
dalam setiap gumul dan juang mereka. Kami percaya tangan kasih Tuhan terus mengiringi masa tua mereka bersama dengan anak cucu menantu orang-orang yang mereka kasihi. Dan kami percaya pula Tuhan, Engkau senantiasa ada di tengah mereka sehingga mereka merasakan kebahagiaan dan sukacita. Keluarga Kristen yang ada di tempat ini, biarlah Engkau memberkati setiap orang tua, menjadi orang tua yang bijaksana sehingga mampu mendidik, mengasuh, mengarahkan anak-anak mereka untuk takut akan Tuhan. Dan juga pemuda, remaja, dan anak-anak, berkatilah dengan kepintaran dan kepandaian agar masa depan mereka lebih baik, berguna bagi keluarga dan bangsa, terlebih bagi Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami, biarlah senantiasa dipenuhi dengan kasih dan kebaikan yang berasal daripada Tuhan. Berkatilah, ya Tuhan, kami yang melayani hari ini, dan juga seluruh jemaat-Mu yang ikut ambil bagian dalam ibadah. Berkatilah pendeta, penetua, diakon, tim musik, multimedia, dan tim produksi. Dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan, diberikan hikmat dan mahrifat, agar melayani dengan ketulusan dan kesungguhan dan tetap setia dalam mendukung pelayanan GKE DKI Jakarta dan juga GKE secara keseluruhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang berulang tahun, baik ulang tahun perkawinan dan ulang tahun kelahiran. Tuhan membentuk kehidupan mereka menjadi pribadi yang taat, pribadi yang tahu akan bersyukur, serta pribadi yang takut akan Allah, keluarga yang selalu rukun damai dan setia memegang janji pernikahan. Mereka yang sedang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, mereka yang berkekurangan, mereka yang putus pekerjaan, Tuhan menolong mereka, Tuhan hadir di tengah kehidupan mereka. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi mereka yang berkekurangan Tuhan tambah-tambahkan berkat bagi hidup mereka. Dan bagi mereka yang putus pekerjaan, mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang baik, yang sesuai, dan mampu mencukupi setiap kebutuhan dalam hidup mereka. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya untuk kita bersama-sama mengumpulkan persembahan syukur kita. Persembahan syukur boleh dikumpulkan ke jemaat masing-masing secara mandiri atau dapat dikirimkan ke rekening Majelis Jemaat GKE DKI Jakarta. Sebagai pengantar persembahan diambil dari 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Tuhan yang kami puji dan sembah, kami mengucap syukur atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami, baik berupa kesehatan, kekuatan, kasih sayang dari keluarga dan teman, bahkan dalam setiap usaha dan pekerjaan kami, dan berkat-berkat Tuhan dalam bentuk lainnya yang telah Tuhan curahkan atas kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkatinya, agar dapat dipergunakan untuk pelayanan gereja-Mu. Dan berkatilah apa yang masih ada pada kami, sehingga kami boleh mengelolanya dengan bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dan meyakini kita senantiasa berkecukupan di dalam Dia. Diiringi dengan menyanyi persembahanku.
Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya.
karena Tuhan telah memanggil kita untuk mengikut Dia, mari kita berjalan bersamanya. Kidung Jemaat 370, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih telah beribadah bersama-sama dengan kami. Semoga kita diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani hari-hari kita di minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom. Tuhan
ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tetesan air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih sayangmu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tetesan air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu